Shalom, selamat hari Minggu mahadihita salutna dihamuna amanami inanami ruasa kabibere sorsolapide adorang somar saringar hatani debata jamita di mingguta sedarion jumulo mahita martangiang mahita. Puji-pujian diho alai Tuhan disalut denggani basam pasu-pasung nasa totong mendongami mangaramu di ari na pinarbadiamu Tuhan upatu pahami pamujian persobaun kot mahwali Tuhan mangingani ruha pikiran nami jelasuan matutu hatami dingudut nami jelatakas perdue moliatin madiho mangasokon guarni anakmu Yesus Kristus martanyaka. Amin. Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus Tuhan terupuk jamita di mingguta sadarion ima na di energian Kolose bidutulu ayat 22 rodi ayat 25. Kolose bidutulu mamuka maisian ayat 22 rodi ayat 25. Hujar madihita tapayut ilutna. Hamu aka anak somang oloi hamuma aka iduk muna na ditanon dina salhutna unang mapangoloi di mata hamu songonam buat rohani colma merebulus ni rohama sian biar ni roha nida turani sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenon muna songon na tutuhani dada tu colma ingot hamuma sian Tuhan ido jaluon muna sitianoni balus ni Tuhan Kristus ima oloi hamu aina mangulaun hagiduhon porsanon nado nanulanai swadong masa parnida ni daun dibohi ima sahatna hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus Tuhan terupuk jamitata di bagasan mingguon ima somon sada nasihat manang somon sada pembekalan sian apostel Paulus lau membekali huria manang jemaat nadung di Kolose secara keseluruhan boi kaida perikop tahun memuka sian ayat 10 walu di patorang di si buhado sa sitongna hubungan di tunga-tungani keluarga Kristen alani ido macetakas di jamutong apostil Paulus huria Kolose asa keluarga Kristen bui mempunyai warna mana integritas sendiri songon keluarga na hinalomoni rohani di mata ido sangat-sangat ditekankan apostil Paulus songon sada pembekalan manang nasihat di tengah-tengah ni keluarga Kristen jemaat Kolose asa mampu nasida menempatkan diri sebagaimana keluarga Kristen yang sesungguhnya. Mulut aja mulai sian ayat 10 walu ditaringoti di si buhado sikap seorang istri, bagaimana sikap suami, bagaimana sikap anak-anak, dan juga bagaimana sikap seorang hamba. Jela ditrupukta, di perikopta di bagasan mingguon, ima menaringoti bagaimana sikap seorang hamba. Di tengah-tengah ni keluarga Kristen Kolose, di jamuton apostel Paulus asa unang sarubang nasida son keluarga duniawi di tengah-tengah ni portibio di jamoton dan bahkan ditekankan apostel Paulus supaya mereka mempunyai kehidupan hubungan yang baik antara sesama keluarga nang dohot tuna asing hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tertuk jamitata menyapa kaum hamba mana mulai sian ayat 22 rodi ayat 25. Seorang hamba
adalah dari segi strata sosial bisa dikatakan dalam posisi strata yang sangat rendah, manang bawah. Lapatanna, seorang hamba adalah orang yang tidak mempunyai hak atas dirinya. Seorang hamba yang harus patuh kepada orang yang menyuruh dia atau disebut sebagai atasan atau majikannya. Karena status yang sangat rendah, bisa dikatakan hamba tidak mempunyai hak untuk berbicara. Hamba tidak mempunyai hak bahkan atas kehidupannya, atas dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai hak untuk itu. Dan karena itu, posisi hamba adalah posisi yang sangat tidak diperdulikan, yang sangat tidak diperhitungkan. Bisa saja jika seorang tuannya tidak menyukai hambanya lagi, dia bisa saja menjualnya kepada orang lain. Dia bisa saja bahkan sangat sampai kepada hal yang ekstrim, dia bisa membunuh hambanya. Karena seorang tuan mempunyai hak yang penuh atas hambanya. Tetapi dalam kehidupan sekarang, siapakah yang menjadi hamba? Nats ini berpesan memposisikan kita, orang percaya, orang Kristen adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang menjadi tuan majikan bagi kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya. Bisa kita baca di Hamuna Amanami Inanami, dikatakan di Rom 6 ayat 18, dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran maksudnya adalah hamba Tuhan. Hamba kebenaran adalah di mana kita diposisikan sebagai hamba dan tuannya adalah Kristus Yesus. Bahkan juga sangat jelas ditekankan kembali dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 22. 1 Korintus 7 ayat 22 dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan dua nats ini, Rom 6 ayat 18 dan 1 Korintus 7 ayat 22, ingin menekankan dan ingin meyakinkan kita bahwasanya posisi kita di hadapan Tuhan adalah kita sebagai seorang hamba. Bagaimana hamba kepada Tuhannya, inilah yang menjadi isi nats khotbah kita di minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk hamba bisa kita lihat dalam ayat 22 sampai 25, ada panggilan yang sangat ingin ditekankan oleh Rasul Paulus supaya dihidupi oleh manusia, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, hamba-hamba Allah. Yakni bisa kita lihat yang pertama di ayat 20a. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Kata taat di sini adalah bagaimana seorang hamba yang sangat cekatan dan cepat memberi respon terhadap apa yang disampaikan oleh tuannya. Apakah itu perkataan tuannya dan apakah itu keinginan yang ingin dilakukan, yang ingin dikerjakan seorang tuannya kepada hambanya. Dikatakan seorang hamba harus taat kepada tuannya.
taat, cepat memberi respon terhadap apa yang disuarakan. Jika si tuan menyuarakan atau menyampaikan kerjakan A, B, atau C, maka segera seorang hamba akan merespon dengan cepat seluruh kehidupannya, baik itu matanya, baik itu ucapannya, baik itu tangannya, kakinya, dan seluruh kehidupannya harus segera cepat merespon apa yang disampaikan oleh tuannya. Dan bentuk respon ini adalah respon iman. Bagaimana kita menerima satu perintah, satu tugas, lalu kita dengan segera merespon. Dan respon ini adalah buah dari iman, buah dari kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Tuhan yang memberi tugas kepada kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harus dipenuhi dengan ketaatan. Ketaatan ini terlihat dalam kehidupan tindakan yang kita lakukan. Hati kita dengan segera merespon suara Tuhan. Mulut kita segera merespon apa yang disampaikan Tuhan. Pikiran kita segera merespon apa yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan untuk para hamba-hamba adalah bekerja dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Tulus hati maksudnya di sini adalah dengan rendah hati. Pada saat Tuhan memberikan satu perintah, menyatakan satu atau hal yang ingin dilakukan oleh hambanya, maka dengan rendah hati si hamba akan melakukan. Tulus di sini dikatakan adalah tidak bersungut-sungut, tidak mencoba untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tidak berusaha untuk melakukan tipu daya untuk hanya sekedar menyenangkan hati tuannya, tetapi dengan tulus di sini, dengan totalitas kehidupannya, dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, tidak bersungut-sungut dan bersungut-sungut mengulah-ulahnya, tetapi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan rasa ingin membahagiakan tuannya, dia melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan dikatakan takut akan Allah. Takut akan Allah maksudnya harus dibarengi dengan rasa hormat. Pada saat si tuan melakukan atau menyampaikan tugas, kita dengan taat, dengan tulus hati melakukan pekerjaan, dan juga takut. Rasa takut di sini bukan karena di situ tuannya, maka kita kerjakan pekerjaan kita, dan jika Tuhan tidak di situ, maka kita akan berlengah-lengah atau bahkan kita jadi terkesan merasa Tuhan. Dikatakan di sini takut akan Tuhan adalah rasa hormat kita kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Tuhan yang memberikan tugas kepada kita. Di mana posisi kita tadi? Kita adalah hamba-hambanya, dan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kehidupan yang seluruh kehidupan hamba-hamba tadi dia miliki. Lalu rasa takut ini adalah rasa hormat yang kita tunjukkan karena kita menghormati Allah kita, Tuhan kita. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bagaimana panggilan kepada hamba adalah bekerja dengan segenap hati. Nah, bekerja dengan segenap hati. Semua kehidupan kita segenap. Kalau dikatakan segenap berarti seluruh, bukan sebagian, bukan setengah, bukan seperempat atau sedikit saja, tapi dikatakan bekerja dengan segenap, berarti seluruh kehidupan kita. Apa itu segenap? Dengan hati kita,
dengan apapun yang kita miliki, baik itu kekuatan, baik itu skill, baik itu pengetahuan, saduk manang aha nadung di kita, dengan segenap kita lakukan. Dengan segenap hati kita lakukan pekerjaan tadi. Skill, kemampuan, pengetahuan, semua kita beri. Tidak ada yang kita lakukan dengan setengah-setengah, tapi segenap kemampuan kita, segenap daya kita yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan, kita akan berikan, karena kita adalah hamba-hamba Allah. Lalu dikatakan lagi di poin yang keempat, dan ini yang terakhir, ada janji yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan upah, atau dikatakan jambar, upah atau warisan. Karena memang dalam posisi sebagai seorang hamba, dia tidak mempunyai hak atas dirinya, bahkan mungkin diperlakukan tidak enak, semena-mena, bahkan mungkin tenaga yang dia keluarkan tidak diperhitungkan oleh tuan-tuannya. Tapi di sini Paulus tetap meyakinkan para hamba-hambanya bahwasanya di waktunya Tuhan akan memberikan upah. Kapan itu? Apakah setimpal rasanya? Kadang kita berpikir, apakah setimpal dengan tenaga yang saya keluarkan? Apakah setimpal dengan apa yang telah saya lakukan, upah yang saya terima? Kita tidak berbicara soal itu. Tapi Tuhan janjikan melalui Paulus di sini bahwasanya Tuhan akan memberikan upah. Tuhan akan memberikan warisan kepada kita. Dalam perjalanan kehidupan kita juga seperti itu. Kadang kita merasa lelah pada saat kita melakukan hal yang baik. Kadang kita merasa sepertinya tidak berguna. Kadang kita merasa sepertinya ini sia-sia. Pada saat saya melakukan pekerjaan yang baik, sementara ada orang yang mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hati tuannya, untuk mendapatkan hati majikannya, sementara kita yang total bekerja tidak diperhitungkan. Bahkan mungkin kita berasumsi bahwasanya dengan yang kita lakukan kita akan mendapatkan apresiasi, apakah itu kenaikan pangkat atau lain sebagainya. Tapi ternyata mungkin ada dari teman-teman kita yang menyikut kiri kanan, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, sehingga jerih payah hal-hal yang telah kita lakukan tidak diperhitungkan. Tapi ingat, Tuhan janjikan di sini, Tuhan akan berikan upahnya. Alani unang marna luja. Jangan pernah jemu untuk melakukan hal yang baik. Jangan pernah merasa capek atau merasa bosan untuk melakukan hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Walaupun dunia tidak melihat, walaupun dunia orang-orang tidak memperhitungkan, tapi yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan akan memperhitungkan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tuhan tidak akan tutup tangan, Tuhan tidak akan tutup telinga dan tutup mata untuk melihat bagaimana kebaikan hati kita. Tuhan tidak akan diam saja, Tuhan akan memperhitungkan. Dan inilah yang menjadi semangat, yang menyemangati kita sebagai hamba-hamba Allah, supaya kita unang marna luja mangulaun ulau nadingkan. Unang marna luja mangulaun aka ulaun yang Tuhan inginkan, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarkan saja orang-orang tidak melihat, orang-orang tidak memperhitungkan, orang-orang tidak memperdulikan, tapi kita yakin melalui nats ini Tuhan akan memberikan upah, Tuhan akan memberikan warisan yang penuh kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang untuk melakukan hal yang kita cintai itu hal yang gampang.
Mungkin kita berasumsi, kita beranggapan saya adalah orang yang berintelektual tinggi, patutnya saya melakukan ini karena itu sesuai dengan pengetahuan skill saya. Padahal ternyata kenyataannya yang kita harapkan, yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita tidak diberikan kepada kita. Bahkan mungkin kita anggap itu pekerjaan yang sepele. Mungkin dalam kehidupan kita berharap kita menjadi pelayan atau misalnya melakukan hal yang besar, padahal diberikan tugas kepada kita hanya sekedar untuk memberikan tertib acara di gereja atau hanya menyapa. Itu makanya saya katakan tadi, melakukan hal yang kita cintai itu gampang, yang kita sukai gampang. Tapi bagaimana kita melakukan hal yang tidak kita suka? Ini kadang menjadi pertentangan hati kita. Tapi di sini melalui nats ini, apapun aktivitas, apapun profesi kita, lakukan hal yang baik. Kerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan sepenuh hati. Dan yang terlebih di sini dikatakan, kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita bukan hanya melakukan pekerjaan kita untuk menyenangkan atasan kita, untuk menyenangkan pimpinan kita. Kalau hanya itu yang kita harapkan, kita bisa saja merasa tidak puas, karena mungkin kita akan mengharapkan imbalan. Mungkin kita akan mengharapkan sesuatu hal, dan jika sesuatu hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan bisa depresi, kita stres. Tapi jika kita beranggapan, yakin dan percaya, saya lakukan tanggung jawab saya lakukan pekerjaan saya seperti melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, maka tidak ada lagi hitung-hitungan di situ. Maka tidak ada lagi hal-hal yang mengecewakan, karena kita melakukannya dengan penuh sukacita. Kita melakukannya dengan penuh hati gembira. Kita melakukannya dengan penuh sukacita. Sehingga dengan rasa sukacita tadi, Tuhan akan memberikan upah. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ini janji yang diberikan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Mari saudara-saudaraku, lakukan tanggung jawab kita, apapun profesi kita, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita, dan jangan pernah jemu untuk melakukan hal yang baik. Amin. Kita berdoa. Mauliati maruhana midihu ali Tuhan, di hatam nomor saringar, di perminggunami di bagas saktikion, namadok asatok tong gir-gir hani mangula kaulau nadinggan, unang marna luja hani mangulau na kaulaun nahina lumuhun roham, nampe sipata uludu kami merasa tidak puas, berasumsi, beranggapan, ikun adung pujian, ikun adung apresiasi mahiti aka ulau nani. Uludu sipata kecewa hani. Halai hatam di bagasan sadarion. Patuguhon pahoton, haporosyon nami nang ringasnya rohanami. Asa tok-tok kami Tuhan, gir-gir
mangula kaulau nadingkan mulai tinalihu pasu-pasu kami salutna pasu-pasu ruas ni Muriam HKBP Resort Sowapide toktong leon hai pason di hani toktong lehong las nyeruha di hani jela toktong tiroya ruha pikiran nami asa toktong hami Tuhan mangulu di bagasan hasitongan nasiap nuliat madihu mari di anakmu Tuhan Yesus Kristus martamiakan itu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita. Salam.